Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin Nabil Karim wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Masya Allah kana wa lam yasha' lam yakun, la hawla wa la quwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Fi ayatin akhra a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Alhamdulillah, yang saya hormati, yang dimuliakan Allah, Naibul Imam Semarang, Ustadz Miftahul Iman, yang saya hormati Ketua Biro Aqsa Working Group Jawa Tengah bagian utara, Ustadz Reza Subasir, yang saya hormati sesepuh senior, asatiz, ikhwan, akhwat, jamaah tarawih Masjid Al-Hikmah yang dimuliakan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tentu saja pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas berjuta-juta nikmat yang kita rasakan setiap hari, dan di Ramadan Mubarak ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani Ramadan Mubarak ini yang tidak semua orang berkesempatan bisa melaksanakan ibadah Ramadan karena berbagai hal. Alhamdulillah, ikhwan akhwat semua, pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ansarullah, saya dari Aqsa Working Group Jakarta Pusat. Aqsa Working Group adalah lembaga kemanusiaan yang fokus atau program utamanya, kegiatan utamanya adalah menyampaikan sosialisasi kesadaran terhadap umat Islam baik di Indonesia maupun di seluruh dunia bahwa pentingnya nasib Masjidil Aqsa. Ikhwan semua jamaah sholat tarawih, bahwa Allah menetapkan Al-Aqsa sebagai masjid. Itu berarti bahwa Masjid Al-Aqsa adalah tanggung jawab semua umat Islam. Bukan hanya tanggung jawab umat Islam yang ada di sekitar Masjid Al-Aqsa sendiri, yaitu di bumi Palestina. Nah, ikhwan akhwat sekalian, kenapa kita penting untuk memikirkan bahkan membela Masjid Al-Aqsa? Karena Masjid Al-Aqsa bagi umat Islam adalah masjid yang ketiga paling dimuliakan setelah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kemudian Masjid Al-Aqsa juga adalah tempat di mana Allah takdirkan Rasulullah melaksanakan Isra dan Mi'raj. Allah memperjalankan Nabi Muhammad SAW dari Makkah menuju Masjidil Aqsa di malam hari, lalu dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Maka dari itu betapa penting, betapa mulianya Masjidil Aqsa itu bagi umat Islam. Kedudukannya, derajatnya juga sangat tinggi. Allah mengganjar ratusan kali lipat setiap muslim yang beribadah di Masjidil Aqsa. Nah, sebagaimana ikhwan-ikhwan ketahui bahwa Masjidil Aqsa sampai hari ini itu masih dikuasai oleh Zionis Yahudi Israel. Jangankan umat Islam yang ada di sekitar Masjidil Aqsa, jangankan muslimin yang berada di luar Palestina, seperti kita di Indonesia, seperti umat Islam yang ada di sekitar Jazirah Arab, seperti umat Islam yang ada di Malaysia atau di belahan bumi yang lain, untuk beribadah di sana sangat sulit. Jangankan kita, bahkan umat Islam yang ada di sekitar Masjidil Aqsa, yang bertetangga dengan Masjidil Aqsa, itu pun sangat sulit untuk beribadah di dalamnya, untuk memuliakan Masjidil Aqsa. Karena setiap muslim yang mau beribadah ke Masjidil Aqsa itu banyak checkpoint, harus melewati pemeriksaan-pemeriksaan yang sangat ketat oleh tentara Zionis Israel. Dibongkar tasnya, di screening pakai metal detektor dan lain sebagainya. Itu pun dibatasi. Jadi untuk orang-orang yang masih muda, masih segar, itu sangat sulit masuk ke Masjidil Aqsa. Orang-orang yang tua, yang usianya di atas 50 tahun, perempuan yang masih di atas usia 50 tahun, anak-anak
itu lebih ringan bisa masuk ke masjid. Tapi yang masih muda-muda itu sangat sulit. Nah, ikhwan akhwat sekalian, penting buat kita untuk memikirkan Masjidil Aqsa. Sampai hari ini masjid itu masih dikuasai oleh mereka Zionis Israel. Bahkan kemarin terakhir ikhwan akhwat semua, di Ramadan tahun ini, kemarin hari Jumat, ba'da subuh, ketika umat Islam di sekitar Masjidil Aqsa itu sedang melaksanakan sholat subuh, dan setelah selesai sholat subuh, tentara Zionis masuk ke dalam Masjidil Aqsa. Mereka melakukan persekusi, mereka melakukan kekejian, menginjak-injak Masjid Al-Qibli, masuk ke dalam karpet, ke dalam masjid, menginjak-injak karpet sholat di Masjidil Aqsa, bahkan melakukan kekerasan di sana, memukuli, menangkapi, bahkan menembaki jamaah masjid, jamaah sholat subuh di Masjidil Aqsa. Itu berarti kejahatan yang dilakukan oleh Zionis Israel itu sudah betul-betul semena-mena. Nah, ikhwan akhwat sekalian, kita di Indonesia dan di banyak belahan negara yang lain yang penduduk muslimnya banyak, itu melaksanakan ibadah Ramadan itu dengan tenang, dengan nyaman. Kita mau berbuka puasa, kita mau sholat tarawih, kita mau sholat wajib yang lainnya, itu sangat mudah. Itu sungguh patut disyukuri oleh kita semua. Karena di sana, di Palestina, untuk sekedar sholat saja di Masjidil Aqsa itu tidak mudah. Seperti tadi digambarkan di depan. Jadi betapa kita di sini itu sangat dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah, untuk menikmati rutinitas ibadah kita, memperoleh pahala demi pahala di bulan Ramadan ini. Tetapi ikhwan akhwat semua, sebagai umat Islam yang punya kewajiban sebagai sesama muslim, itu punya tugas untuk membela mereka, membantu mereka. Bukan cuma membantu menyelamatkan Masjidil Aqsa, tapi umat Islam yang ada di sekitar bumi Palestina juga wajib kita kuatkan, wajib kita bantu. Dengan apa? Dengan doa, dengan tenaga, dengan terus mengkampanyekan pembelaan terhadap Palestina dan Al-Aqsa, dengan bantuan-bantuan yang lain, bantuan kemanusiaan, bantuan sosial dan sebagainya. Ikhwan akhwat sekalian, Al-Aqsa kenapa begitu penting untuk dibela? Kenapa begitu kami Aqsa Working Group itu begitu keras itu pembelaan terhadap Al-Aqsa, dan juga sebagian besar banyak umat Islam juga membela Al-Aqsa? Karena Yahudi Zionis Israel itu punya cita-cita yang mereka sudah mulai mereka rintis di era modern ini sejak tahun 1917. Lebih dari 100 tahun yang lalu mereka datang eksodus dari belahan bumi yang lain, dari Eropa, dari Asia, dari Amerika, datang ke Palestina itu untuk satu tujuan. Tujuan utamanya adalah ingin mengganti Masjidil Aqsa dengan kuil Sulaiman. Karena menurut mereka kuil Sulaiman itu adalah tempat ibadahnya umat Yahudi. Nah, bisa dibayangkan oleh ikhwan-ikhwan, seandainya nanti kalau kita tidak aware, kita tidak peduli dengan Masjidil Aqsa, pada saatnya nanti mereka akan meruntuhkan Masjidil Aqsa, menggantinya dengan kuil Solomon. Padahal kita tahu semua, masjid ini masjid ketiga yang paling dimuliakan. Masjid ini tempat Rasulullah SAW melaksanakan Isra Mi'raj. Jadi sekali lagi kami menyerukan kepada seluruh lapisan umat Islam, khususnya yang ada di Indonesia, untuk peduli, untuk jangan berhenti memikirkan keselamatan Masjidil Aqsa. Karena sewaktu-waktu kita tidak tahu apa yang terjadi. Zionis Israel akan terus berupaya setiap hari. Betul-betul setiap hari. Kemarin itu betul-betul puncak, seperti Ramadan tahun yang lalu. Tapi hari-hari sebelumnya, di hari-hari sebelumnya, baik di masa Ramadan maupun sebelumnya, itu mereka selalu melakukan provokasi. Umat Yahudi difasilitasi masuk ke Masjidil Aqsa untuk beribadah seolah-olah mereka sedang berada di kuil Solomon. Sementara umat Islam yang sesungguhnya lebih berhak terhadap masjid itu justru dihalang-halangi setiap hari. Nah, kemarin adalah puncak provokasinya. Warga Palestina, para ikhwan, warga Palestina kita tahu sering membaca di media sosial, itu juga setiap hari menghadapi
kekejaman demi kekejaman yang dilakukan oleh tentara Zionis, baik di tepi barat maupun di Gaza. Di tepi barat, di kota-kota seputaran Yerusalem, di Nablus, Ramallah, Haifa, itu bentrokan-bentrokan rutin terjadi setiap hari. Warga Palestina setiap hari melawan. Anak-anak kecil dari mulai pelajar sampai mahasiswa setiap hari melawan. Rutinitas mereka di tepi barat itu setelah sekolah, belajar, tugas-tugas rumah, sorenya mereka keliling jalan-jalanan. Ada konvoi tentara Israel dilempari batu, pakai ketapel gitu. Itu rutin selalu tiap hari, karena mereka ingin tetap melawan. Di Gaza juga seperti itu, meskipun tidak setiap hari mereka bentrok dengan tentara Zionis, karena Gaza itu diblokade, ada pagar setinggi 8 meter, pagar beton dari ujung ke ujung, sehingga dia tidak berhubungan langsung dengan tentara Israel. Tapi mereka menghadapi situasi yang tidak kalah sulitnya. Blokade itu mengisolir warga Gaza dari bantuan internasional. Tidak bisa, sangat sulit komunitas internasional untuk masuk mengirimkan bantuan ke Gaza, karena diblokade sedemikian rupa. Sehingga warga Gaza itu setiap hari harus berjibaku menghidupi dirinya sendiri dari pertanian, perkebunan, dan dari nelayan, dari perikanan. Itu pun dengan sangat terbatas, itu sangat sulit. Listrik itu sangat dibatasi. Listrik di sana itu nyala cuma 4 jam bergilir, paling lama 4 jam. Di sini nyala 4 jam, di sini mati. Di sini nyala 4 jam, di sini mati. Demikian seterusnya. Air minum oleh Lembaga Kemanusiaan Internasional, kualitas air yang diminum oleh warga Gaza itu dikategorikan sebagai dengan kualitas yang paling buruk sedunia, karena yang menyuplai air minum itu dari Israel. Warga Gaza belum mampu untuk menyediakan air minum sendiri. Makanya banyak sekali NGO internasional yang bisa masuk ke situ itu menyediakan teknologi untuk penyaringan. Banyak sekali NGO seperti itu. Nah, penderitaan rakyat Gaza, penderitaan warga tepi barat itu cuma satu alasannya. Mereka ingin melindungi Masjidil Aqsa. Mereka tidak rela kalau Masjidil Aqsa itu harus digantikan dengan kuil Solomon. Mereka tidak rela. Mereka dari kecil sampai dewasa, orang-orang tua itu setiap hari tujuan mereka belajar, bahkan tujuan mereka hidup di sana itu untuk melawan, untuk mempertahankan Masjidil Aqsa. Nah, serbuan tentara Israel kemarin pada subuh di Al-Aqsa itu akan memicu respon dari pejuang-pejuang dari Palestina. Warga Gaza hari ini melakukan demonstrasi besar-besaran menentang serbuan Israel. Dimungkinkan sekali perang akan terjadi. Perang seperti tahun lalu, pejuang-pejuang di Gaza, baik itu faksi Hamas, faksi Jihad Islam, PFLP, itu merespon dengan roket-roketnya. Nah, kalau sudah begitu, Israel akan seperti dulu datang dengan pesawat tempur membombardir Gaza. Tapi itu sudah jadi rutinitas. Warga Gaza sudah tahu resiko itu. Rakyat Palestina baik di Gaza di tepi barat sudah tahu resiko itu. Mereka kan dengan senang hati menghadapi serangan dari Israel itu. Makanya para ikhwan sekalian, saya mewakili Aqsa Working Group, lembaga yang di Indonesia sudah berdiri sejak tahun 2008, itu menyerukan kepada kita semua untuk aware, untuk peduli, untuk jangan berhenti memikirkan Masjidil Aqsa. Karena itulah epicentrum atau titik terbesar yang menjadi alasan perjuangan rakyat Palestina. Sebenarnya rakyat Palestina itu sangat tidak ingin tidak ingin ada clash, tidak ingin ada perang, itu tidak ingin. Saya rasa semua bangsa di muka bumi ini tidak ingin menghadapi kekacauan, apalagi warga Gaza ya. Karena mereka bangun, dibom lagi, itu sebenarnya mereka tidak harapkan. Tetapi karena alasan itulah, alasan Masjidil Aqsa, mereka rela untuk itu. Nah, kita di sini di Indonesia, di mana saja berada umat Islam,
itu mari kita sama-sama membela mereka dengan kekuatan yang kita punya, yang semampu kita untuk membela sama-sama mereka, membela kemuliaan Masjidil Aqsa. Ikhwan semua, melalui forum yang mulia ini, kami setelah tadi menyampaikan situasi terkini di Masjidil Aqsa sekitarnya, kemudian juga di Palestina secara umum, kami ingin agak sedikit juga memperkenalkan lembaga kami, Aqsa Working Group. Tadi di muka kami sudah sampaikan bahwa Aqsa Working Group memang fokus pada pembelaan Al-Aqsa, berusaha meningkatkan kesadaran umat. Kami berdiri tahun 2008, tapi secara badan hukum disahkan oleh Kementerian Kehakiman itu tahun 2010. Jadi kami adalah lembaga resmi yang sudah meroleh pengesahan kehakiman. Berdiri tahun akte pendiriannya tahun 2010, lalu akte perubahan tahun 2021. Jadi kami sudah mengalami 2 periode kepemimpinan. Pertama sejak 2008 sampai 2020, lalu 2020 sampai hari ini itu periode yang kedua. Nah, sepanjang hampir 14 tahun itu kami selalu fokus untuk memperhatikan, mengusahakan berbagai usaha, berbagai upaya untuk membela Al-Aqsa itu sendiri. Kami ingin menyampaikan kepada dunia, terutama generasi muda, supaya tidak lupa, jangan sampai melupakan Masjidil Aqsa. Kita sering terdistrak dengan isu-isu dalam negeri, dengan isu-isu ya internasional berkaitan dengan ekonomi dan sebagainya. Itu tentu saja baik kita perhatikan, tetapi sekali lagi jangan sampai kita melupakan nasib Masjidil Aqsa. Karena kalau kita lupa, siapa lagi yang memperhatikan? Karena media mainstream selama ini itu banyak dikuasai oleh mereka, sehingga kita memang jarang mendapatkan update berita tentang Masjidil Aqsa. Berita-berita tentang Masjidil Aqsa ini sering kita peroleh dari media sosial yang diberitakan oleh aktivis-aktivis yang ada di sekitar Masjidil Aqsa. Nah, jangan sampai sekali lagi para ikhwan, kita melupakan Masjidil Aqsa. Kita umat Islam di dunia ini itu harus memahami bahwa masjid itu bukan sekedar tanggung jawab, bukannya tanggung jawab umat Islam yang ada di Palestina, tapi kita semua yang ada di dunia umat Islam. Sebagai informasi para ikhwan, sesungguhnya pembelaan terhadap Masjidil Aqsa itu bukan hanya dilakukan oleh umat Islam. Kalau kita sampai tidak peduli, sampai lupa dengan kondisi Masjidil Aqsa, maka sesungguhnya di bagian lain banyak aktivis-aktivis yang mereka itu sebenarnya non-muslim, tapi mereka sangat keras membela Al-Aqsa. Di Aqsa Working Group pernah mengundang Uskup Agung Yerusalem namanya Atalahana. Nah, dia juga keras membela Al-Aqsa. Sebagai umat Nasrani, sebagai umat Katolik, dia menyerukan kepada dunia, kalau dunia itu peduli pada kedamaian, pada kemanusiaan, maka tidak ada alasan untuk tidak membela Palestina dan Al-Aqsa. Bahkan yang terbaru nih, beberapa hari yang lalu, ada seorang pendeta namanya Manuel Musalam. Itu pendeta terkenal di Palestina. Dia bahkan bersumpah begini, kami akan tegakkan kepala kami mati di sekitar Masjidil Aqsa dan gereja Spulchre. Kami akan tegak mati membela Masjidil Aqsa dan gereja Spulchre. Gereja Spulchre itu bersebelahan dengan Masjidil Aqsa. Kami tidak akan menyerahkan kunci 2 tempat suci ini kepada mereka maksudnya Jun Israel, dengan harga berapapun. Itu seorang tokoh Nasrani yang tinggal di Palestina. Jadi baik umat Islam maupun umat Nasrani yang ada di seputar Masjidil Aqsa itu, mereka betul-betul paham bahwa tempat suci di Yerusalem itu, baik tempat sucinya umat Islam maupun tempat sucinya umat Nasrani, itu harus dilindungi oleh semua yang mengaku pro kemanusiaan. Dulu sebelum ini, itu waktu serangan di Gaza. Di Gaza itu walaupun kayak gitu ada gereja ya, ada gereja. Dia bilang begini kepada umat Islam waktu ada serangan Israel ke Gaza. Wahai umat Islam, seandainya masjid kalian dihancurkan, maka silakan gunakanlah gereja-gereja kami untuk berdoa.
Itu saking besarnya pembelaan mereka terhadap umat Islam di Palestina. Nah, kita di Indonesia ini kami serukan untuk tidak ketinggalan, terus membela Palestina dan Masjidil Aqsa dengan semua kekuatan yang kita bisa, dengan doa, dengan bantuan keuangan, kemanusiaan ke lembaga-lembaga yang dapat dipercaya, sehingga kita sedikitnya dapat meringankan beban penderitaan rakyat Palestina, baik di sekitar Masjidil Aqsa maupun di Gaza. Mungkin apa yang kita bantu jumlahnya tidak secara signifikan akan merubah nasib mereka, tetapi percayalah itu sesungguhnya sangat berarti buat mereka. Bahkan bukan bantuan uang saja, bantuan kepedulian, ekspresi kita di media sosial, di forum-forum seperti ini, di forum diskusi webinar, itu memberikan kekuatan buat mereka untuk melawan penjajah Israel, memberikan kekuatan mereka untuk terus melakukan pembelaan terhadap Al-Aqsa. Beberapa waktu yang lalu, Aqsa Working Group menyelenggarakan webinar internasional. Narasumbernya itu beberapa aktivis dari Gaza dan tepi barat, orang-orang Palestina sendiri, para penjaga Masjidil Aqsa. Melihat respon kehadiran peserta webinar itu dari Indonesia begitu banyak, begitu antusias, mereka tuh menangis. Di forum itu nggak ada fundraising, nggak ada kita menyalurkan bantuan keuangan ke mereka, nggak ada. Tapi melihat antusiasme saudara-saudara mereka di Indonesia, itu mereka menangis. Mereka merasa nggak sendiri, mereka merasa dikuatkan dengan doa, dengan ekspresi dukungan, yang itu memberikan kekuatan tersendiri buat mereka untuk terus melawan. Demikian ikhwan-ikhwan, betapa bantuan kita, pesan solidaritas kita mendukung mereka itu betapa sangat berarti buat mereka. Karena itu kita di sini jangan berkecil hati, jangan seolah-olah kalau kita hanya memikirkan, hanya doa itu tidak berpengaruh apa-apa buat mereka. Itu sungguh memberikan kekuatan buat mereka. Pakai media sosial kita semua, gunakan media sosial kita untuk mengekspresikan dukungan itu. Kalau ada lembaga-lembaga yang bisa dipercaya untuk menitipkan donasi, titipkan. Bantu mereka sekuat yang kita bisa, insya Allah. Nah, para ikhwan sekalian, tadi di depan kami sudah membacakan ayat bahwa bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Karena bulan ini diturunkan Al-Quran. Kami Aqsa Working Group itu berkomitmen dari tahun ke tahun. Selain Ramadan ini ada bulan Al-Quran, kami ingin mengkampanyekan bahwa Ramadan ini adalah Ramadan ini adalah bulan pembelaan Al-Aqsa. Makanya kami di setiap Ramadan ini berusaha melakukan kegiatan seperti ini, safari Ramadan dari kota ke kota untuk menyampaikan kepada umat Islam khususnya bahwa penting sekali membela Al-Aqsa. Nah, para ikhwan sekalian, sebagai bagian akhir dari apa yang bisa saya sampaikan di kesempatan ini, merespon serangan Zionis Israel di Masjidil Aqsa kemarin, itu umat Islam di seluruh dunia, di banyak tempat, banyak negara itu melakukan demonstrasi besar-besaran, mengutuk provokasi yang dilakukan oleh tentara Israel, mengutuk kekerasan yang dilakukan oleh tentara Israel di kompleks Masjidil Aqsa. Nah, kami Aqsa Working Group itu insya Allah akan melakukan aksi damai serentak se-Indonesia di hari Senin. Di hari Senin bulan ini, insya Allah berarti 2 hari yang akan datang. Di seluruh cabang Aqsa Working Group. Di Indonesia ini ada 12 cabang Aqsa Working Group, itu akan kami lakukan serentak aksi damai di sore hari. Bentuknya adalah dengan membagikan takjil di jalan-jalan sambil membawa poster-poster dukungan terhadap Al-Aqsa, poster kutukan terhadap Zionis Israel, membawa statement yang akan dibagikan kepada para soimin di jalanan. Kenapa kita memilih aksi itu? Karena menurut hemat kami, dengan segala yang kita miliki, yang segala kita aturan-aturan yang ada di sini, kita meyakini bahwa sedekah itu menolak bala.
Kami meyakini, kita semua umat Islam juga meyakini bahwa sedekah itu menolak bala. Nah, kita berharap, kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekah takjil itu bagi soimin itu juga akan menolak bala, akan menolak kezaliman yang dilakukan oleh Zionis Israel. Bersama ini kami menyerukan, kami mengajak ikhwan-ikhwan semua itu untuk berpartisipasi dalam aksi damai besok ini, yang juga akan dilaksanakan oleh Biro Aqsa Working Group di Jawa Tengah bagian utara ini, insya Allah, untuk berpartisipasi dalam kegiatan aksi damai ini. Silakan nanti yang ingin berpartisipasi menghubungi Ustadz Reza Subasir, yang beliau ada di sana, insya Allah udah kenal semua. Insya Allah mudah-mudahan dengan aksi ini bisa memberikan dorongan semangat, ya kegembiraan buat warga kita, warga Palestina khususnya. Tahun lalu kita juga laksanakan kegiatan ini. Itu juga sama di bulan Ramadan yang eskalasinya sedang sangat tinggi ketika provokasi Israel masuk ke Masjidil Aqsa itu. Dan alhamdulillah itu pesannya begitu luas, tersebar, media-media mainstream di dalam negeri maupun luar negeri itu memberitakan, dan ini tentu saja memberikan tekanan tersendiri kepada Zionis Israel. Demikian para ikhwan sekalian, apa yang bisa kami sampaikan. Kami ingin sampaikan banyak-banyak terima kasih khususnya kepada DKM Masjid Al-Hikmah ini atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan sosialisasi ini. Insya Allah kami akan melanjutkan perjalanan besok setelah subuh ke beberapa kota yang lain. Di Jawa Tengah ini kita akan ke Demak, kemudian ke Solo, kemudian ke Wonogiri, kemudian ke Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap, Brebes, dan beberapa kota yang lain insya Allah. Di bagian yang lain, di Sumatera, dari mulai Lampung sampai Sumatera Selatan, Jambi, Padang, Medan, Aceh, kemudian menyeberang Pekanbaru, Riau, itu juga sudah sedang dilaksanakan. Minggu-minggu pertama kemarin saya ke Kalbar juga untuk menyampaikan hal seperti ini, sosialisasi betapa pentingnya Masjidil Aqsa. Itu sekali lagi kami lakukan adalah dalam rangka mengkampanyekan kepada umat Islam, selain Ramadan ini sebagai bulan Al-Quran, di mana kita mengkhidmati Al-Quran, membaca, menghatamkan Al-Quran, kami juga ingin menyerukan kepada umat Islam bahwa Ramadan ini juga bisa menjadi bulan pembelaan terhadap Al-Aqsa. Nah, ikhwan akhwat, ini bagian paling akhir lah insya Allah. Tapi selain ini mungkin ada yang mau disampaikan dari siapa? Kang Ridwan ya? Enggak cukup. Oh iya, ya sebagai penutup, kami Aqsa Working Group selain kegiatan sosialisasi ini memang ada juga kegiatan penyaluran donasi ke Gaza dan tepi barat di Palestina. Donasi ini kami berkomitmen sejak awal, sejak tahun 2008 sampai hari ini, seluruh donasi yang kita terima itu 100% kita kirimkan ke sana. Kita AWG tidak mengambil sedikit pun dari donasi itu. Untuk operasional kami sehari-hari itu kami punya donatur-donatur tetap yang akadnya memang untuk operasional. Akadnya memang untuk operasional. Kami hubungi donatur, baik itu sifatnya pribadi, individual, juga badan atau lembaga. Beberapa perusahaan itu menjadi donatur tetap kami. Makanya selama ini selalu donasi yang kita terima dari umat Islam, masyarakat Indonesia itu 100% bisa kita kirimkan. Selain itu kita juga selain donatur tetap ya untuk menguatkan operasional, kami juga banyak menjual banyak hal. Seperti jaket ini kami produksi untuk menguatkan operasional kami. Kami menerbitkan buku, boleh bawa ke sini bukunya. Sama sekalian kami menerbitkan buku, itu buku yang kita cetak baru terbit awal tahun ini. Ini bukunya, judulnya Masjidil Aqsa Tanggung Jawab Seluruh Umat Islam, ditulis oleh Imam Yahya Mansur selaku pembina dan Ustadz Ali Farhan Sani. Ini buku setebal 340 halaman, berisi tentang Al-Aqsa dalam Al-Quran, dalam Al-Hadis, sejarah Palestina, sejarah Al-Aqsa,
perlawanan-perlawanan umat Islam sepanjang sejarah dalam membela Al-Aqsa, lalu juga usaha-usaha dari orang-orang kafir yang ingin merebut Al-Aqsa, di sini juga diceritakan, dan upaya-upaya atau cara-cara yang mestinya ditempuh sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dalam merebut atau melindungi Masjidil Aqsa. Di sini ada lengkap semua. Jadi ikhwan akhwat, kalau tertarik bisa juga menghubungi Bapak Subasir. Ini kami terbitkan, itu salah satu upaya kami untuk memperkuat operasionalisasi Aqsa Working Group, sehingga dengan demikian kami tidak membebani donasi yang kita terima yang dititipkan oleh masyarakat untuk rakyat Palestina. Selain itu kami juga punya volunteer ya, ada volunteer dari Jogja nih. Ini adalah lukisan tentang Masjidil Aqsa yang dilukis oleh seniman dari Jogja, namanya Marina Muslimah. Jadi dia banyak sekali melukis tentang Al-Aqsa. Ini jadi diperuntukkan untuk perjuangan pembelaan Masjidil Aqsa. Lukisan ini dia banyak berkeinginan lukisan ini bisa dijual, dilelang untuk umat Islam yang punya komitmen terhadap Al-Aqsa, sehingga hasilnya bisa untuk perjuangan pembebasan Al-Aqsa. Silakan ikhwan akhwat juga jika ingin memiliki dan berkontribusi dalam membela Al-Aqsa, bisa juga dengan membeli lukisan ini. Yang berminat dapat juga menghubungi Bapak Subasir. Ini berbagai ukuran ya, berbagai ukuran. Ada ukuran A4 yang kecil seperti itu, ada yang ukuran A3 seperti ini. Dapat juga menerima pesanan. Jadi pesanan seperti apa, maunya seperti apa, itu juga bisa menerima pesanan. Alhamdulillah. Jadi ada juga upaya-upaya pembelaan Al-Aqsa melalui seni. Jadi ini rasanya baru di dunia pembelaan Al-Aqsa dan Palestina, dan ini mudah-mudahan bisa menjadi tren yang baik lah untuk menyuarakan pembelaan terhadap Palestina, insya Allah. Ini dilukis di atas kanvas ya, dengan cat minyak, dilukis di atas kanvas. Jadi insya Allah betul-betul lukisan yang asli gitu, asli lukisan, bukan printing, bukan di print dengan print digital, bukan, asli lukisan. Baik, para ikhwan sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ingin ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan jaza kepada Naibul Imam Ustadz Miftahul Iman dan DKM Masjid Al-Hikmah atas kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah melimpahkan pahala berlipat ganda, dan mudah-mudahan Allah mencatatnya ini sebagai bagian dari upaya kita, sebagai bagian dari ekspresi kepedulian kita, pembelaan kita terhadap Masjidil Aqsa. Dan mudah-mudahan Allah karuniakan lagi kesempatan yang lain yang lebih luas, lebih kondusif gitu, untuk lebih terbuka berdiskusi tentang tema-tema soal Palestina dan Al-Aqsa. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.